Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe, yang belum subscribe tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Kita melanjutkan bahasan kita masih di bab 3 tentang kedaulatan. Kita poin C, kemudian bagian yang kedua, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu poin yang kedua. Kemudian yang A, bagian A adalah sistem parlementer. Ciri-cirinya adalah adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kemudian kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, atau Kaisar. Kemudian kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Indonesia pernah menjalankan sistem parlementer setelah kemerdekaan, ya, dengan maklumat pemerintah. Kemudian kita menjalankan sistem parlementer. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah semi parlementer, yaitu gabungan antara parlemen dengan presidensial, yaitu negara berbentuk federasi. Kemudian menteri-menteri diangkat oleh presiden, tetapi perdana menteri diintervensi oleh presiden. Kemudian kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi menteri-menteri itu diangkat oleh presiden, tetapi dia bertanggung jawab kepada parlementer. Ya, jadi berbeda dengan sistem presidensial. Nah, ini yang terakhir, C, sistem presidensial. Ciri-cirinya adalah presiden yang dipilih oleh rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Kemudian presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak saling menjatuhkan. Nah, ini sistem presidensial berarti kepala pemerintahan dan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah presiden. Jadi kalau presidensial itu cirinya berarti presiden gitu. Jadi pucuk pemimpinannya adalah presiden. Nah, itu kalian ingat. Kemudian yang C adalah tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Jadi presiden sebagai badan eksekutif, kemudian parlemen sebagai badan legislatif, walaupun sama-sama harus membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga, lembaga-lembaga negara. Ya, nah ini kita lihat nih lembaga-lembaga negara. Nah, dalam undang-undang itu ada DPR, Presiden, DPR, kemudian MPR, DPD, kemudian MA, MK, ya, KY atau Komisi Yudisial. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR diatur pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anggota MPR terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1. Kemudian melantik presiden dan atau presiden pasal 3 ayat 2, menghentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang pasal 3 ayat 3. Nah, ini tugas dan wewenang dari MPR. Nah, tentunya ini sesuai yang dipilih, ya. Kemudian memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden pasal 8 ayat 2. Nah, ini yang selanjutnya tugas MPR. Kemudian E, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelum sampai berakhir masa jabatannya. Jadi kalau berhalangan itu yang kedua yang dipilih. Kemudian jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, yaitu pasal 8 ayat 3. Nah, jadi kalau berhalangan maka yang diangkat adalah yang kedua dalam pemilihan. Kemudian sekarang presiden diatur dalam Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai 17. Kemudian isi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut isinya. Ya. Yang pertama adalah kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam membuat undang-undang dan menetapkan APBN, anggaran penerimaan belanja negara. Nah, itu diatur pada pasal 4 ya, ayat 1. Kemudian yang C, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, fungsinya legislatif, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Kemudian fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Ya, pemerintah itu sebagai eksekutif, pelaksana pemerintahan diawasin oleh DPR. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Nah, ini baru dalam reformasi nih ada DPD ya. Tugasnya adalah 1. Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, silakan dilihat ya. Kemudian Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, tugasnya ditegaskan pada pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Nah, ini tugasnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, tugasnya adalah mengelola dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Kemudian selanjutnya adalah F, Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini tentang Mahkamah Agung. Yang kekuasaan kehakiman tertinggi itu adalah Mahkamah Agung atau sebagai yudikatif ya. Kemudian selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan dan pengangkatan Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nanti Komisi Yudisial. Nah, tugasnya adalah dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini termasuk juga sebagai yudikatif ya. Pelaksanaan yudikatif, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu harus tahu. Kemudian selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, ini dibuat setelah reformasi juga. Baru, ini lembaga baru. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Ini berkenaan dengan sengketa pilkada dan sebagainya. Nah, itu berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekian, terima kasih.